Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watinni wajaitun wa turi sinin wa'adan baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد في دين أليس الله بأرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه بأجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق يا جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والآملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق الشهداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والصالحين طريق البلداء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد
المستقيم طريق الأسفياء والطاهرين طريق الأسفياء والطاهرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kejembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, dohir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid. Berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat terhadap hadirat ilahi, yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita baik dohir maupun batin harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling harga menghargai. Dua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai dengan akhirat, badan payah hati susah. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasih dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Empat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya,
Sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Dan kami berikan mereka rizki yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah lojinawi. Namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan dohir, batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan dohir, batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimutin pucukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid, agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan bertanda Syekh Ahmad Syaiful Wafat Tajul Arifin ila hadrati Syekh Ahmad Syaiful Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Bikaramati Syekh Muhammad Abdul Ghasifulul Al-Maslul Al-Qadiriyah Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Al-Muwafaq Al-Sallallahu Siru Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman daqala fi baitihi ajma'in qulu sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
summa ila arwahi abaihi wa ummatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qaribin wa syuhadi wa solihin wa ahli kullin wa syafiqin wa ila ruh bin adam alaihi wassalam wa ummina hawa wa matana syarala bainahum ila yaumidin kullu shay'in al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Summa ila arwahi saadatina wa mawlina aimatina bi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa illa bagitu sahabat wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumidin kullu shay'in al fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Summa ila arwahi aimatil mujahidin wa muqradin fid din wal ulama rasyidin wal hurul mukhlisin wa ahli tafsir wal muhaddisin wa syair sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi quli wal walati min masyariqil ardi illa ma gharabiha wa yaminiha illa shimaliha qulu shay'in al fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة طريق خاضر نقشبندية مهجر إلى جميع أهل الطريق وصل حضرة السلطانية أولياء غوث الأقدم خطب العالمين الشهيدنا الشيخ محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني قادس السراء وشهيدنا الشيخ عبد الحاسم جنيدي بغدادي وشهيدنا الشيخ معروف قاركي وشهيدنا الشيخ شير الشحاطي وشهيدنا الشيخ حبيب الأجمي وشهيدنا الشيخ حسن بشري وشهيدنا الشيخ جعفر الصادق وشهيدنا الشيخ يوسف الأمداني وشهيدنا الشيخ عبد ياسين البستامي وشهيدنا الشيخ بهاء النقشبندي وحضرة إمام رباني وشهيدنا الشيخ عبد الحاتم بن عبد الغفار الشامباشي وشهيدنا الشيخ طلحة بن طلعتودين على شاب جربان وحضرة الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وحضرة الشيخ أحمد صاحب الوفاة الزعانفين وشيخنا المحرم الشيخ محمد عبد الله الشيخ محمد عبد الله الشيخ محمد عبد الله الشيخ المسؤول الحاضر نقشبندي الحميد رواصلهم وفورهم وأهل سلسلتهم كل شيء لما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وعمتنا وعمتكم ولمن أحسن إلينا ولمن أهوى قل علينا ولمن أشتسنا واستسنا وحالدنا عند عبد ولا خير قولوا سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلا ما غربها ومن يمينها إلى شمالها ومن غاف إلى غاف إلى دون الدم إلى يوم القيامة كل شيء لما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يحود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنازل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنحل به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة حاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتحظى به الهوائج وتنهل به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعذاب كل معلوم له.
اللهم صل صلاة حاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتهدى به الهوائج وتنهل به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam al-muttaqin wa ya safwat al-abidin wa ya qawi al-arhan ya habib al-rahman ya mujdi al-kalam al-qadim ya shifa asqam syakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika wal fawzul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, segala puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani dapat memetik dari kitab Maqudul Laili fi Manaqibiz Zahli dan dari kitab Tafriqul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jalani, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, Bapak Anggana sekeluarga. Semoga keselamatan dan keberkahannya, semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita jauhkan dari malapetaka dan jadi selalu dilimpahi keselamatan kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mangkoba ke-24. Masyarakat menderita penyakit taun atau kolera sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir wabah penyakit taun atau kolera yang telah menular kemana-mana sehingga ratusan ribu orang yang meninggal dunia. Masyarakat berduyun-duyun datang minta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan kepada masyarakat, barang siapa memakan rumputan yang tumbuh di sekitar madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Karena terlalu banyak masyarakat yang sakit dan rumputan sebagai obat penangkalnya, rumputan belum mencukupi mereka yang sakit, malah sudah habis. Lalu Syekh Abdul Qadir mengumumkan lagi, barang siapa yang minum air madrasahku, maka akan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit
beramai-ramai minum air di sekitar Madrasah Syekh Abdul Qadir. Seketika itu juga mereka sembuh kembali, sehat walafiat. Penyakit taun yang mengganas segera lenyap. Allahumma ansur alaihim nafahati wa ridwan wa middana bi asrabihi bi kulli waqati makan. إلى حضرة السلطان العليا وقدوات الأصفياء قطب الرباني وقدس السمداني شيخ عبد القادر جلاني قدس الله شرع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسمائك نبيك المصطفى وبأسمائك وليك العبد القادر وعبد الله مبارك بن نور. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآية. شيخنا وقدوتنا ومربي روحنا ووسيلة بيننا وبين الله فقد سأبه Syekh Ahmad Sahib al-Wafat Tajul Arifin wa Syekh Muhammad Abdul Wahab Al-Mukarramun, para sesepuh, para tokoh masyarakat Desa Ujung Gebang, para ustadz, para kiai, wabil khusus Sahibul Bait, saudara Anggana sekeluarga, mudah-mudahan saudara Anggana sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara Anggana dan sekeluarga diparingi waras kabeh, diparingi jembarakan rezekine, keluargane, anak-anak putune diparingi dadi anak kang soleh kang solehah, kang selalu taat beribadah ning Gusti Allah, taat ning wong tua lorone, dan bermanfaat kanggo masyarakat, nusa, bangsa dan agama. Dan mudah-mudahan keluarga kang sampun meninggal, wabil khusus Bapak Kurman dan Ibu Hajah Turimi, mudah-mudahan diampuni segala dosa dan kesalahannya, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam mudah-mudahan Allah limpahkan
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para aulia Allah dari dahulu sampai sekarang, dan mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para ikhwan Jamiah Manaqib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, dari dahulu sampai sekarang saya ini masih tetap istiqomah seorang tarmidi. Aja ditambahi, aja dilui, wis aja nganggo bahasa ustad-ustadan maning, duduk ustad, duduk kiai. Dari dahulu sampai sekarang saya ini masih seorang tarmidi, seorang petani tulen, dan hidup di tengah-tengah keluarga petani. Namun mudah-mudahan untuk kedepannya insya Allah akan menjadi seorang promotor pertanian. Amin. Anak promotor ya. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya gelar ustaz, gelar kiai itu semestinya bukan diberikan kepada sembarang orang sebetulnya. Kang diarani kiai, kang diarani ustaz iku kudu wong kang wis bisa mengamalkan ilmune. Jadi ora cukup cuma sekedar pinter, ora cukup cuma sekedar ngerti ning agama, ora cukup sekedar bisa ngaji, tetapi wong kang ngerti ning ilmune tuli diamalkan ilmune, nembe diarani seorang kiai barangkali. Jadi mulane sangat angel. Jadi oleh karenanya ya cukuplah Bapak Tarmidi. Memang kenyataannya usianya sudah tua, jadi dipanggil Bapak kan sangat pas. Para hadirin, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah biiznillah wa biaunillah. Di malam yang penuh berkah ini kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang amat sangat mulia, di majelis yang amat sangat dicintai Allah, di majelis yang amat sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih majelisku? Majelis iku tempat ndodok, lamun jare bahasa wong Jungu Bangaka. Majelis iku bahasa Arab. Asale jalan jare wong ngajika. Sing kalimat jalasa yajlisu julusan wa huwa jalisun wa dzaka majlisun ijlis la tajlis majlisun majlisun. Loh, majlisun majlis berarti segote isim makan. Ngerti belum? Maknanya apa? Majlisun maknanya tempat dodok. Oh. Tapi tempat dodok bukan tempat dodok sembarangan, tempat dodok yang amat sangat mulia. Majelis manaqib ini. Mengapa dikatakan majelis yang sangat mulia? Kanjeng Nabi baik mengatakan demikian. Idza marartum biriyadil jannah fartau. Ketika kamu melewati pertamanan surga, maka ikutilah, masuklah, ikut menikmati. Qalu wa mariyadul jannah ya Rasulullah, ya Rasulullah, pertamanan surga siapa? Dijawab dengan Kanjeng Nabi, majlisuz dzikri, atau dalam riwayat lain halaqatuz dzikri, tempat duduk yang di tempat duduk itu disertai dengan berzikir kepada Allah.
Jadi di tempat manapun yang di tempat itu digunakan untuk berzikir kepada Allah, itu namanya pertamanan surga. Makanya ini juga sama namanya raudhah, tempat pertamanan surga. Nah, ketika kamu menjumpai, ketika kamu melewati pertamanan surga, maka ikutilah. Melua. Alhamdulillah kita semua orang yang berada di dalam pertamanan surga. Para hadirin, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kena? Anu apa? Jirat coba anu jirat pet. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita semua menyadari bahwa kita semua ini adalah umat yang terbaik. Apa aja? Umat yang terbaik. Bakal habis terbaik, berarti langkah mana sing baik? Bahaya uster. Kan anak bagus, anak sing terbagus. Anak sing utama, anak sing paling utama. Oh, salonnya. Nah, kita ini umat yang terbaik daripada umat-umat yang lain. Jadi tidak ada umat yang sebaik umat ini. Kumpulannya kita ini namanya umat. Kita ini umat yang terbaik. Ukhrijat lin-nas. Ummatin ukhrijat lin-nas. Yang adalah sebaik-baik umat. Umat yang terbaik. Paham belum? Kita ini adalah umat yang terbaik. Mengapa saya katakan kita semua adalah umat yang terbaik? Karena kita mengikuti Nabi umat yang terbaik. Kita iki umatnya Nabi yang terbaik. Siapa Nabi yang terbaik itu? Nabi yang terbaik tiada lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik. Umatnya ini adalah umat yang terbaik. Alhamdulillah. Jadi tidak ada umat yang sebaik umat ini. Tidak ada umat yang terbaik selain daripada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, oleh karena kita ini adalah umat yang terbaik, kita ini adalah pengikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mau tidak mau siapapun orangnya, sapa baik wonge kang uripe pengen seneng bahagia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, tidak ada lain jalannya adalah harus mengikuti jejak langkah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan lain. Kalau kita pengen selamat, kalau kita hidupnya pengen bahagia, ikutilah jalannya Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak ada jalan yang lain yang bisa menyelamatkan kita ini kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Paham belum? Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah tajaliyah Gusti Allah.
Apa tajalliku? Penampakannya Gusti Allah. Gusti Allah itu zat yang imateri, yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia. Lah bentuk tajalli adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Hakikatnya Gusti Allah tajalli secara lahiriahnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Oleh karenanya sangatlah pantas kalau kalau Allah sendiri mengatakan laulaka ma khalaqtul aflaq dari Gusti Allah. Gusti ngomong Gusti Allah. Wahai Muhammad, ketahuilah, andaikan tidak karena engkau, alam jagat ini tidak akan aku ciptakan. Andaikan tidak karena engkau Muhammad, seluruh alam jagat ini tidak akan aku ciptakan. Berarti diciptakannya alam semesta ini karena siapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad. Pantaslah Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Jadi siapapun orangnya yang ingin memperoleh kebahagiaan hidup, senang, bahagia, selamat dunia sampai akhirat, ikutilah jejak langkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang muncul pertanyaan, Kanjeng Nabi Muhammad kan wis langka. Kanjeng Nabi wis langka. Lantas kita mau ikut siapa? Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad wis langka. Kita mau ikut siapa? Kanjeng Nabi pernah dawuh, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku adalah bagaikan bintang yang bergemerlapan. Itu sahabatnya Kanjeng Nabi. Bagaikan bintang. Baka bintangku siji ta loro. Ya akeh. Takon siji ta loro. Iya. Loro. Bintang bergemerlapan di atas angkasa. Akeh beli. Akeh. Sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi itu bagaikan bintang. Waduh, yakin Banyak sekali. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun engkau ikuti mereka, ihtadaitum, kamu selamat, kamu memperoleh hidayah, kamu akan memperoleh petunjuk. Yang penting mengikuti sahabat. Yang penting mengikuti sahabat. Melakukan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Sekarang Kanjeng Nabi Muhammad sudah tidak ada. Lantas kita mau ikut siapa? Kanjeng Nabi pernah dawuh dalam sebuah hadis, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku bagaikan bintang. Sahabatnya Kanjeng Nabi banyak. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun kamu mengikutinya, kamu akan memperoleh hidayah, kamu akan memperoleh petunjuk. Oleh karena itu, setelah Rasulullah sudah tidak ada, maka kita harus mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Ikut kepada siapa? Ikut kepada sahabat. Nah sekarang sahabatnya pun sudah tidak ada lagi. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatnya sudah tidak ada. Sahabat juga diwariskan kepada pengikutnya, kepada tabi'in, kepada tabi'in terus sambung menyambung, akhirnya sampai kepada al-ulama, sehingga Rasulullah mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama
adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu, siapapun yang ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya memperoleh ketentraman, ingin memperoleh hidup selamat dari dunia sampai akhirat, mau tidak mau harus ikut ulama. Karena ulama adalah pewaris para nabi. Sudah tidak ada jalan lain. Sudah tidak ada jalan lain. Kalau kita masih mau mengikuti golongannya apa genderuwo, wis pasti sesat ya. Pasti sesat. Sudah tidak ada lain. Jalannya tinggal mengikuti jalan para ulama. Para hadirin, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan ulama, apa yang disampaikan para sahabat itu adalah apa yang disampaikan kanjeng Nabi. Jadi harus apa? Harus mengacu kepada Rasulullah, baik lahir ataupun batinnya. Lahiriahnya adalah ilmu syariat, batiniahnya adalah ilmu hakikat. Kolaborasi antara ilmu syariat dengan ilmu tarekat inilah yang akan bisa menempuh sampai menuju ilmu hakikat. Syariat itu ilmunya namanya ilmu tasawuf, tarekat itu pengamalannya. Kalau sudah punya ilmu kemudian diamalkan, baru nanti dia akan menemukan sesuatu yang sesungguhnya. Kalau cuma sekedar paham baik tanpa diamalkan, tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Mengamalkan saja tanpa ada ilmunya tidak akan sempurna. Oleh karenanya Rasulullah pun mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Apapun harus ada ilmunya. Jadi oleh karena itu TKN Pondok Pesantren Suryalaya dengan torekot yang namanya torekot Qadiriyah Naksabandiyah ini menggabungkan dua hal yang sangat penting ini dalam majelis manaqib ini. Majelis manaqib ini adalah ada khidmat amaliyah, ada khidmat ilmiah. Aja cuma sekedar kita bisa la ilaha illallah mengkorone baik. Apa sih artinya la ilaha illallah? La ilaha illallah kok artinya kok apa? Padahal la ilaha illallah ini adalah inti daripada ajaran Islam, inti daripada ajaran agama tauhid. Dari semenjak Nabiullah Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Nabi yang terbaik, inti dakwahnya adalah la ilaha illallah. Oleh karenanya dalam Al-Quran diterangkan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha. Siapa yang lebih baik omongannya daripada orang yang selalu mengajak kepada Allah? Ya tidak ada lain. Ya, Torekot Qadiriyah Naksabandiyah ini mengajak kepada semua umat untuk kembali kepada Allah. Ini namanya dakwah ilallah, dakwah supaya umat manusia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini adalah esensi daripada ajaran Islam. Yang tadi saya katakan, semua ajaran
agama-agama yang sebelumnya Kanjeng Nabi Muhammad itu inti ajarannya adalah mengajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga itu sesungguhnya itu. Ketika kita sholat, sadarilah ya, atas keberadaan Allah. Jadi Allah itu di mana? Ini masjid, ini tajuk. Allah ada di mana-mana. Di sini ada Allah, di sana ada Allah, di mana-mana ada Allah. Dalam Al-Quran diterangkan, wa huwa ma'akum. Allah bersamamu. Dalam Al-Quran paham lagi sama kandang makin Rada-rada lah. Allah bersamamu berarti Allah bersama kita kan. Iya. Rasakan bahwa Allah bersama kita dimanapun. Wahai sumatu wallu fasamma wajhullah. Kemanapun wajah kamu palingkan, maka di situ wajah Allah. Kita menghadap kemanapun, itu wajah Allah. Jadi sesungguhnya kita tidak sulit untuk menemukan Allah, itu tidak sulit. Tapi ini bukan sesuatu yang mudah sebetulnya. Harus ada proses yang sangat panjang untuk kita bisa mencapai ke arah itu. Tapi yang jelas Allah itu amat sangat dekat dan bersama dengan kita. Untuk yang kesekalian kalinya saya mengutip ayat Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada kamu daripada otot kamu sendiri. Coba gambarkan. Saking apanya? Saking kedekatannya Allah dengan kita. Ya Allah. Ikut dudu ning koran, ning Quran. Quran iku kalame Gusti Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lamun kita memahami secara syariat, enggak bakalan ketemu pemahamannya. Lamun cuma sekedar memahami dengan ilmu syariat, tidak akan paham. Dan kajian ini memang tempatnya di majelis tasawuf, majelis sufi, majelis torekot. Di selain daripada majelis itu tidak akan dibahas itu. Yakin dibahas lah. Banyak. Saya sering bahas lah. Mengikuti acara pengajian umum. Ya. Seorang mubaligh menyampaikan Adkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maknanya terjemahannya sembayang bakal sembeli bisa ngadeg ndodok, bisa ndodok bari turu. Maknanya mengkonon. Kenapa? Umpai makna ayat itu mengkonon karena apa? Karena tidak paham. Seorang mubaligh itu belum kenal dengan yang namanya ilmu tasawuf. Oleh karenanya pemahamannya, maknanya cuma sebatas itu. Tetapi orang yang sudah seringkali datang ke majelis manaqib, ke majelis zikir, ke majelis tasawuf, pemahamannya tidak demikian. Kita diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Nah, itu.
Ini pemahaman ini hanya bisa dipahami melalui talqin zikir. Ya Allah. Tanpa itu tidak akan bisa. Oleh karenanya alhamdulillah kita semua sudah memperoleh sesuatu yang sangat luar biasa oleh guru kita. Jadi talqin zikir itu segala-galanya. Itu ya yang nalkin siapa? Allah sendiri. Ya Allah. Idih ya Allah. Yang menalkin kita itu siapa? Allah. Ya Allah. Hanya saja melalui perantaraan lisannya wali mursyid. Wali mursyid diwakilkan lagi oleh wakilnya. Tapi hakikatnya yang mentalkin kita itu, yang memberikan talqin zikir itu Allah sendiri. Ya Allah. Alhamdulillah. Serius kita. Para hadirin para ikhwan iman Allah subhanahu. Ini biasanya saya kalau manakiban tugasnya tabaruk pagi ini syuhur. Nah sekarang waktunya sudah melebihi ambang batas korupsi beli. Waktu istimewa kan korupsi berarti. Mantap. Saya kalau ada Pak Haji sana itu sebetulnya apa sih tugas mubalik utamanya adalah Bapak Kiai Haji sana Kristiannya. Cuma karena kesempatan sekarang lagi ada udzur. Kalau ada Bapak Kiai Haji sana, saya diberi jatah waktu 15 menit. Sekarang sudah lewat 15 menit. Berarti korupsi nih. Korupsi. Ya dibuka titik lah. Ada syukur kok. Para hadirin para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, siapapun yang ingin selamat hidupnya dari dunia sampai akhirat, ikutilah ulama. Nah, alhamdulillah ulama kita adalah pangersa guru Syekh Mursyid. Syekh Mursyid kita ini sambung menyambung. Oleh karenanya ikutilah guru yang mempunyai sanad, yang sanadnya itu itisol sampai kepada Kanjeng Nabi. Jangan mengikuti seorang guru yang sanadnya terputus. Ya Allah. Jangan sekali-kali. Apalagi tidak punya guru, mengamalkan sebuah amalan tidak mendapatkan pengajaran dari seorang mursyid. Jangan coba-coba. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaiton. Siapa yang tidak punya guru, maka gurunya pasti setan. Ini ngeri ya. Seorang guru mursyid itu tanggung jawabnya luar biasa, amat sangat berat, amat sangat berat. Kita patut bersyukur semua amaliyah khotaman itu sudah ditebus semua sebetulnya oleh guru kita. Luar biasa. Kita kok kari enak-enak lah menisbat mangan ke kari kop, kari ngamalakan bae sro, kari ngamalakan bae. Amalia kita ini sebetulnya membutuhkan riyadhah yang luar biasa. Ya, supaya mempunyai ketajaman hati yang harus ada riyadhahnya. Coba saja kalau kita lihat dalam tuntunan khotamah itu kan ya. Baca ya latif berapa ribu itu? 16.000 sekian kan? Ya kayak bagi makamnya kulak ya durung mampu lah. Tapi mesti ditebus ning guru kita. Kita tinggal mengikuti. Saja kalau kita melihat pangarsa Aba Gaus ketika dibimbing oleh Aba Anom berapa bulan orang mangan orang ini orang turu. Ya Allah. Luar apa sih riyadhahnya luar biasa. Kita sekarang enak-enakan. Yang penting kita mengikuti. Kun ma'allahi fa illam takun wa kun ma'a man kana ma'allahi fa innahu yusiluka ilallah. Hendaknya kamu bersama Allah. Kalau tidak bisa,
ikutilah orang yang sudah bisa bersama Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, maka orang itulah yang akan menyampaikan kamu kepada Allah. Siapa itu? Seorang mursyid. Bukan sembarang orang, bukan sembarang kiai. Tetapi ya kembali lagi, orang ikut itu jangan seenaknya. Apa saja yang disampaikan oleh guru kita amalkan, kita ikuti. Aja juga sih enak-enak baik. Wah, ya sih telu. Balik kan kono. Baru kita box aja. Salawat telu. Ya itu juga masih alhamdulillah masih lumayan. Yang penting ada sambungan. Memang sesuai dengan apa yang sudah beredar. Kalau kita tidak punya kebutuhan, ada kan demikian tuh. Zikirnya 165 itu bagi yang tidak punya hajat. Aduh, Bagi wong kang wis ora butuh apa-apa. aduh. Potongan kelas gini. Aduh, ya jaluk lulung ke. Uripe melarat bae, sumpek bae, pusing bae, bingung bae makan. Pugu iya mena-mena kemokonan. Nah, ini semestinya amaliannya lebih dari itu. Aduh. Tetapi harus diingat, apapun yang terjadi, kita tidak orang yang lagi belajar Thariqat tidak perlu bingung. Oh, kanan. Tidak perlu sumpek. Kalau bingung sumpek, coba Gusti Allah yang mengatur segala-galanya. Iya. Pernahkah Gusti Allah bingung? Tidak bingung. Kita bukan terus karena enak-enak mangan nasi jamin. Iya. Loh, Anda percaya? Yang diperintahkan oleh Allah itu kita diperintahkan untuk ibadah. Iya, Kalau soal urusan diut, apa diut? urusan makan, ya, itu semuanya sudah ada jaminan. Hanya saking tololnya polo kita saja sebetulnya. Ngomong terang-terangan bagi, saking tololnya ke polo kita saja yang dibuat susah, dibuat kangelan. Urusan dunia ini kan sudah pernah saya sampaikan di grup itu kan ya. Kalau orang itu menanamnya padi, suket ya pasti cukul leh. Cukul. Pula ku nandure ku pari, tapi suketnya blak bae. Luar biasa. Loh, suket itu ibarat apa? Materi Dunia. Ibarat materi, ibarat dunia. Cukup dengan sendirinya, tidak usah banyak repot-repot. Tugas utama kita adalah ibadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Itu yang paling utama. La ilaha illallah. Itu yang paling utama. Camkan baik-baik. Kalau urusan materi, urusan makan, urusan makan, itu semuanya sudah ada jaminan. Wa ma min dabatin wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Dalam Al-Qur'an dijelaskan demikian. Tidak ada satu binatang pun yang meratap di atas bumi ini yang tidak ada rizkinya. Tidak ada. Semuanya ditanggung oleh Allah. Semuanya sudah ditanggung, sudah dijamin oleh Allah. Lah kira-kira bagaimana? Secara logika, urusan duniawi sudah dijamin. Tetapi kita masih selalu kangelan, masih selalu membuat kita susah dengan mencari yang namanya materi ini. Padahal sudah dijamin. Kira-kira gimana? TOLOL. Ya bodoh kan? Tolong. Yang sudah ada jaminan. Tetapi perlu dipahami, bukan berarti terus wong Thariqat terus kudu kanggo tiok-tiok bae jengak-jenguk bae. Itu mengkono.
untuk untuk bisa menghasilkan hakikat mau kalah ana wasilah jalan ya. Ana wasilah. Tetapi apa sih? Kita kan punya senjata akidah, tauhid. Jadi tauhid kita jangan diselewengkan. Kita yakinkan bahwa segala sesuatu ini Allah semuanya, Allah. Memang kenyataannya demikian. Kalau kita mau paham, sebetulnya di alam jagat ini tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya Allah. Ini kalau pemahaman saksi jelas demikian. Coba saya membaca buku karangannya seorang ulama besar, luar biasa puyeng. Namanya Imam Ibnu Arabi. Luar biasa. Pembahasannya demikian, orang yang sudah tinggal ke sana, sudah tidak melihat apa-apa lagi. Yang ada hanya Allah. Seorang warnidi bisa dikaton kulo anak cungure, anak matanya. Kenapa? Anak cahaya kan? Iya. Teman petang kira-kira ke dalam di cungure warnidi. Ya. Ke dalam beli. Ropit dah. Warnidi masih ya. Ropit bayang. Lonjonge. Bisa nekaton iku. Mana pit? Bisa melakukan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Sekarang Kanjeng Nabi Muhammad sudah tidak ada. Lantas kita mau ikut siapa? Kanjeng Nabi pernah dawuh dalam sebuah hadis, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku bagaikan bintang. Sahabatnya Kanjeng Nabi banyak. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun kamu mengikutinya, kamu akan memperoleh hidayah, kamu akan memperoleh petunjuk. Oleh karena itu, setelah Rasulullah sudah tidak ada, maka kita harus mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Ikut kepada siapa? Ikut kepada sahabat. Nah sekarang sahabatnya pun sudah tidak ada lagi. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatnya sudah tidak ada. Sahabat juga diwariskan kepada pengikutnya, kepada tabi'in, kepada tabi'in terus sambung menyambung, akhirnya sampai kepada al-ulama, sehingga Rasulullah mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu, siapapun yang ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya memperoleh ketentraman, ingin memperoleh hidup selamat dari dunia sampai akhirat, mau tidak mau harus ikut ulama. Karena ulama adalah pewaris para nabi. Sudah tidak ada jalan lain. Sudah tidak ada jalan lain. Kalau kita masih mau mengikuti golongannya genderuwo, wis pasti sesat ya. Pasti sesat. Sudah tidak ada lain. Jalannya tinggal mengikuti jalan para ulama. Para hadirin, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan ulama, apa yang disampaikan para sahabat, itu adalah apa yang disampaikan kanjeng Nabi. Jadi harus
apa? Harus mengacu kepada Rasulullah, baik lahir ataupun batinnya. Lahiriahnya adalah ilmu syariat, batiniahnya adalah ilmu hakikat. Kolaborasi antara ilmu syariat dengan ilmu ilmu tarekat inilah yang akan bisa menempuh sampai menuju ilmu hakikat. Syariat itu ilmunya, namanya ilmu tasawuf. Tarekat itu pengamalannya. Kalau sudah punya ilmu kemudian diamalkan, baru nanti dia akan menemukan sesuatu yang sesungguhnya. Kalau cuma sekedar paham baik tanpa diamalkan, tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Mengamalkan saja tanpa ada ilmunya tidak akan sempurna. Oleh karenanya Rasulullah pun mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Apapun harus ada ilmunya. Jadi oleh karena itu TKN Pondok Pesantren Suryalaya dengan torekot yang namanya torekot Qadiriyah Naksabandiyah ini menggabungkan dua hal yang sangat penting ini dalam majelis manaqib ini. Majelis manaqib ini adalah ada khidmat amaliyah, ada khidmat ilmiah. Aja cuma sekedar kita bisa la ilaha illallah mengkorone baik. Apa sih artinya la ilaha illallah? La ilaha illallah kok artinya kok apa? Padahal la ilaha illallah ini adalah inti daripada ajaran Islam, inti daripada ajaran agama tauhid. Dari semenjak Nabiullah Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Nabi yang terbaik, inti dakwahnya adalah la ilaha illallah. Oleh karenanya dalam Al-Quran diterangkan, waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila sholiha. Siapa yang lebih baik omongannya daripada orang yang selalu mengajak kepada Allah? Ya tidak ada lain. Ya, Torekot Qadiriyah Naksabandiyah ini mengajak kepada semua umat untuk kembali kepada Allah. Ini namanya dakwah ilallah, dakwah supaya umat manusia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini adalah esensi daripada ajaran Islam. Yang tadi saya katakan, semua ajaran agama-agama yang sebelumnya Kanjeng Nabi Muhammad itu inti ajarannya adalah mengajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat juga itu sesungguhnya itu. Ketika kita sholat, sadarilah ya, atas keberadaan Allah. Jadi Allah itu di mana? Ini masjid, ini tajuk. Allah ada di mana-mana. Di sini ada Allah, di sana ada Allah, di mana-mana ada Allah. Dalam Al-Quran diterangkan, wa huwa ma'akum. Allah bersamamu. Dalam Al-Quran paham lagi sama kandang yang rada-rada lah. Allah bersama, berarti Allah bersama kita kan. Iya. Rasakan
bahwa Allah bersama kita dimanapun. Wahai sumatu wallu fasamma wajhullah. Kemanapun wajah kamu palingkan, maka di situ wajah Allah. Kita menghadap kemanapun, itu wajah Allah. Jadi sesungguhnya kita tidak sulit untuk menemukan Allah, itu tidak sulit. Tapi ini bukan sesuatu yang mudah sebetulnya. Harus ada proses yang sangat panjang untuk kita bisa mencapai ke arah itu. Tapi yang jelas Allah itu amat sangat dekat dan bersama dengan kita. Untuk yang kesekalian kalinya saya mengutip ayat Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada kamu daripada otot kamu sendiri. Coba gambarkan. Saking apanya? Saking kedekatannya Allah dengan kita. Ya Allah. Ikut dudu ning Quran, ning Quran. Quran iku kalame Gusti Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lamun kita memahami secara syariat, enggak bakalan ketemu pemahamannya. Lamun cuma sekedar memahami dengan ilmu syariat, tidak akan paham. Dan kajian ini memang tempatnya di majelis tasawuf, majelis sufi, majelis torekot. Di selain daripada majelis itu tidak akan dibahas itu. Yakin dibahas lah. Banyak. Saya sering bahas lah. Mengikuti acara pengajian umum. Ya. Seorang mubaligh menyampaikan Adkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maknanya terjemahannya sembayang bakal sembeli bisa ngadeg ndodok, bisa ndodok bari turu. Maknanya mengkonon. Kenapa? Umpai makna ayat itu mengkonon karena apa? Karena tidak paham. Seorang mubaligh itu belum kenal dengan yang namanya ilmu tasawuf. Oleh karenanya pemahamannya, maknanya cuma sebatas itu. Tetapi orang yang sudah seringkali datang ke majelis manaqib, ke majelis zikir, ke majelis tasawuf, pemahamannya tidak demikian. Kita diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Nah, itu. Ini pemahaman ini hanya bisa dipahami melalui talqin zikir. Tanpa itu tidak akan bisa. Oleh karenanya alhamdulillah kita semua sudah memperoleh sesuatu yang sangat luar biasa oleh guru kita. Jadi talqin zikir itu segala-galanya. Itu yang nalkin siapa? Allah sendiri. Ya Allah. Idih ya Allah. Yang menalkin kita itu siapa? Allah. Ya Allah. Hanya saja melalui perantaraan lisannya wali mursyid. Wali mursyid diwakilkan lagi oleh wakilnya. Tapi hakikatnya yang mentalkin kita itu, yang memberikan talqin zikir itu Allah sendiri. Ya Allah. Alhamdulillah. Para hadirin, para ikhwan iman Allah subhanahu. Ini biasanya saya kalau manakiban tugasnya tabaruk pagi ini syuhur. Nah sekarang waktunya sudah melebihi ambang batas korupsi beli. Waktu setiap kan korupsi berarti. Aman toh. Saya kalau ada Pak Haji sana itu sebetulnya
apa sih tugas mubalik utamanya adalah Bapak Kiai Haji Sana Kristiannya. Cuma karena kesempatan sekarang lagi ada udzur, kalau ada Bapak Kiai Haji Sana saya diberi jatah waktu 15 menit. Sekarang sudah lewat 15 menit. Berarti korupsi nih. Korupsi. Ya dibuka titik lah. Ada syukur ya kok. Para hadirin para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, siapapun yang ingin selamat hidupnya dari dunia sampai akhirat, ikutilah ulama. Nah, alhamdulillah ulama kita adalah pangersa guru, Syekh Mursyid. Syekh Mursyid kita ini sambung menyambung. Oleh karenanya ikutilah guru yang mempunyai sanad, yang sanadnya itu itisol sampai kepada Kanjeng Nabi. Jangan mengikuti seorang guru yang sanadnya terputus. Jangan sekali-kali. Apalagi tidak punya guru. Mengamalkan sebuah amalan tidak mendapatkan pengajaran dari seorang mursyid. Jangan coba-coba. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaiton. Siapa yang tidak punya guru, maka gurunya pasti setan. Ini ngeri ya. Ini. Seorang guru mursyid itu tanggung jawabnya luar biasa, amat sangat berat, amat sangat berat. Kita patut bersyukur semua amaliyah khotaman itu sudah ditebus semua sebetulnya oleh guru kita. Luar biasa. Kita kok kari enak-enak lah menisbat mangan ke kari kop, kari ngamalakan bae sro, kari ngamalakan bae. Amalia kita ini sebetulnya membutuhkan riyadhah yang luar biasa, ya, supaya mempunyai ketajaman hati yang harus ada riyadhahnya. Coba saja kalau kita lihat dalam tuntunan khotamah itu kan ya, baca ya latif berapa ribu itu? 16.000 sekian kan? Ya kayak bagi makamnya kulak ya dulu mampu lah, tapi mesti ditebus ning guru kita. Kita tinggal mengikuti. Saja kalau kita melihat pangarsa Aba Gaos ketika dibimbing oleh Aba Anom berapa bulan, orang mangan orang ini orang turu. Ya Allah. Luar apa sih riyadhahnya luar biasa. Kita harus sekarang enak-enakan. Yang penting kita mengikuti. Kun ma'allahi fa illam takun wa kun ma'a man kana ma'allahi fa innahu yusiluka ilallah. Hendaknya kamu bersama Allah. Kalau tidak bisa, ikutilah orang yang sudah bisa bersama Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, maka orang itulah yang akan menyampaikan kamu kepada Allah. Siapa itu? Seorang mursyid. Bukan sembarang orang, bukan sembarang kiai. Tetapi ya kembali lagi, orang ikut itu jangan seenaknya. Apa saja yang disampaikan oleh guru, kita amalkan, kita ikuti. Aja juga sih enak-enak baik. Wah, ya sih telu. Balik kan kono. Baru kita box aja. Selawat telu. Ya itu juga masih alhamdulillah masih lumayan. Yang penting ada sambungan. Memang sesuai dengan apa yang sudah beredar
Kalau kita tidak punya kebutuhan, ada kan yang demikian tuh. Zikirnya 165 itu bagi yang tidak punya hajat. Aduh, Bagi wong kang wis ora butuh apa-apa. aduh. Potongan kelas gini. Aduh, ya jaluk lulung ke. Uripe melarat bae, sumpek bae, pusing bae, bingung bae makan. Pugu iya mena-mena kemokonan. Nah, ini semestinya amaliannya lebih dari itu. Aduh. Tetapi harus diingat, apapun yang terjadi, kita tidak orang yang lagi belajar Torakot tidak perlu bingung. Oh, kanan. Tidak perlu sumpek. Kalau bingung sumpek, coba Gusti Allah yang mengatur segala-galanya. Iya. Pernahkah Gusti Allah bingung? Tidak bingung. Kita bukan terus karena enak-enak mangan nasi jamin. Iya. Loh, Anda percaya? Yang diperintahkan oleh Allah itu kita diperintahkan untuk ibadah. Iya, Kalau soal urusan diut, apa diut? urusan makan, ya, itu semuanya sudah ada jaminan. Hanya saking tololnya polo kita saja sebetulnya. Ngomong terang-terangan bagi, saking tololnya ke polo kita saja yang dibuat susah, dibuat kangelan. Urusan dunia ini kan sudah pernah saya sampaikan di grup itu kan ya. Kalau orang itu menanamnya padi, suketnya pasti cukul leh. Cukul. Pula ku nandure ku pari, tapi suketnya blak bae. Luar biasa. Loh, sukut itu ibarat apa? Materi Dunia. Ibarat materi, ibarat dunia. Cukup dengan sendirinya, tidak usah banyak repot-repot. Tugas utama kita adalah ibadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Itu yang paling utama. La ilaha illallah. Itu yang paling utama. Camkan baik-baik. Kalau urusan materi, urusan makan, urusan makan, itu semuanya sudah ada jaminan. Wa ma min dabatin wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Dalam Al-Qur'an dijelaskan demikian. Tidak ada satu binatang pun yang meratap di atas bumi ini yang tidak ada rizkinya. Tidak ada. Semuanya ditanggung oleh Allah. Semuanya sudah ditanggung, sudah dijamin oleh Allah. Lah kira-kira bagaimana? Secara logika, urusan duniawi sudah dijamin. Tetapi kita masih selalu kangelan, masih selalu membuat kita susah dengan mencari yang namanya materi ini. Padahal sudah dijamin. Kira-kira gimana? TOLOL. Ya bodoh kan? Tolong. Yang sudah ada jaminan. Tetapi perlu dipahami, bukan berarti terus wong torekot terus kudu anggo tiok-tiok bae jengak-jenguk bae itu mengkono. Untuk untuk bisa menghasilkan hakikat mau kalah ana wasilah. Jalan ya. Ana wasilah. Tetapi apa sih? Kita kan punya senjata akidah, tauhid. Jadi tauhid kita jangan diselewengkan. Kita yakinkan bahwa segala sesuatu ini Allah semuanya, Allah. Memang kenyataannya demikian. Kalau kita mau paham, sebetulnya di alam jagat ini tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya Allah. Ini kalau pemahaman saksi jelas demikian. Coba saya membaca buku karangannya seorang ulama besar, luar biasa puyeng. Namanya Imam Ibnu Arabi. Luar biasa. Pembahasannya demikian, orang yang sudah tinggal ke sana, sudah tidak melihat apa-apa lagi.
Yang ada hanya Allah. Seorang warnidi bisa dikaton kulo anak cungure, anak matanya. Karena apa? Kenapa? Anak cahaya kan? Iya. Teman petang kira-kira ke dalam di cungure warnidi. Ketelang ya. Ke dalam beli. Ropit dah. Warniti masih ya. Ropit bayang. Lonjonge bisa nekaton iku Mana pit? bisa ne Anak penerang ya. cahaya apa? Ini cahaya ini apa sih? Apa datang dengan sendirinya Didatang. atau pemilik cahaya pol ini? Tidak. Pemilik cahaya yang sesungguhnya adalah Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Lamun langkah cahaya Gusti Allah berarti langkah siapa-siapa? Ya tidak. Inilah makna daripada la ilaha illallah. Tidak ada siapa-siapa kita ini. Oleh karenanya kita jangan menganggap kita ini siapa. Jangan menganggap kita ini milik saya, punya saya. Saya ini orang hebat, orang alim, dan sebagainya. Mania dok. Semuanya adalah Allah semua. Ya, nanti kalau misalkan berlanjut ngomongin tadrah belum tentu pahamnya. Ya, wes lah. Oleh karena itu yang paling penting mudah-mudahan kita selalu diaktifkan oleh Allah untuk selalu menghadiri majelis manaqib. Karena majelis manaqib ini adalah majelis yang di situ tidak ada sesuatu yang selain di majelis itu. Adanya cuma di majelis itu. Di majelis-majelis yang lain tidak ditemukan. Kalau di majelis ini yang kelihatan, yang tidak kelihatan semuanya dibahas. Semuanya kelihatan. Lain hanya dengan majelis yang selain daripada majelis ini. Yang dibahas hanya sekedar sesuatu yang terlihat oleh mata, yang katon saja. Padahal sesuatu yang wujud itu bukan berarti sesuatu yang katon. Masih banyak sesuatu yang tidak terlihat daripada sesuatu yang terlihat, yang namanya yang wujud itu. Oleh karenanya, kalau pandangan mata ini sangat terbatas, tetapi kalau pandangan hati, jangkauannya melanglang buana. Mudah-mudahan kita semua menjadi pecandu manaqib. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqomah untuk menghadiri majelis manaqib. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli